Pemirsa, serangan militer dari Yaman ke Israel memicu kemarahan Amerika Serikat yang akhirnya turun tangan ikut menggempur Sanaa. Amerika Serikat mengincar lokasi strategis kelompok Houthi Yaman. Mengapa Yaman berani menunjukkan perlawanan keras terhadap Israel yang jelas didukung oleh Amerika Serikat? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim, dan pakar pertahanan dan hubungan internasional Presiden University, ada Jane Francois. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Pak Cepi terlebih dahulu. Pak Cepi, dengan adanya serangan atau klaim serangan yang dilakukan oleh Yaman terhadap Israel yang meluncurkan rudal balistik ini, kenapa Yaman sebegitu berani melawan Israel? Bagaimana kekuatan militer dari Yaman sendiri, Pak Cepi? Ya, perkembangan ini memang menambah rumit ya konflik di Israel. Tentu saja pertanyaan yang sangat logis, kita kemudian bertanya mengapa tiba-tiba Houthi bisa menyerang ya. Dan kalau kita melihat sekarang ini Israel mengalami kesulitan yang besar karena musuhnya makin banyak ya, dan tersebar ya. Kalau musuh banyak mungkin dia masih bisa berkonsentrasi menyerang. Nah, ini tersebar ya, scattered ya. Misalnya Hamas di jalur Gaza, kemudian di utara tuh ada Lebanon dan Suriah, di selatan ada Hamas di jalur Gaza, di timur ada, di tepi barat itu ada kelompok militan Palestina, dan Iran sendiri walaupun jauh ya dari Israel dengan beberapa negara yang membatasi. Dan yang paling mutakhir sekarang adalah Yaman. Yaman sebetulnya cukup jauh ya di tenggara Israel, tetapi Yaman ini negara sekarang sedang perang saudara ya, tidak bertuan. Walaupun bisa diplot bahwa Houthi itu lokasinya di sebelah utara Yaman, tetapi tidak begitu jelas gerakannya di mana. Dan dia sudah membuktikan memiliki rudal hipersonik. Rudal hipersonik itu selain jaraknya juga cukup jauh, dia kecepatannya itu antara Mach 5 sampai Mach 20 ya. Untuk diketahui satu Mach itu, satu kecepatan suara itu 1.200 km per jam. Jadi daya rusaknya cukup besar. Dan jumlah dari kekuatan Yaman tidak ada data yang bisa mendukung. Tetapi kalau dia sudah mulai menggunakannya dan ada penjelasan bahwa rudal dan drone sudah digunakan untuk mulai menyerang ke arah Israel, berarti memang Houthi ini ada dukungan ya. Kita belum tahu siapa, tetapi dugaan orang tentu saja Iran. Dan ini akan membuat sekali lagi konflik ini makin rumit. Tetapi kalau kita melihat posisi Israel, maka Israel juga mengalami banyak kesulitan. Ya, contohnya adalah kalau negara itu terancam pada serangan musuh, dan musuhnya itu jelas siapa dan di mana, itu mungkin tidak begitu berat bagi Israel untuk melawannya. Tetapi sekarang ini tidak jelas ya, melawan dari Israel itu tersebar kemana-mana dan juga tidak diketahui benar kekuatannya. Nah, contohnya adalah langsung tiba-tiba Houthi dari Yaman Utara tuh menyerang dengan rudal hipersonik. Nah, ini menyulitkan Israel untuk mempertahankan diri atau untuk membalasnya. Kenapa? Karena dalam menyerang ya, teori winning the war yang sangat tradisional itu adalah menyerang di titik gravitasi musuh, di titik penting musuh. Nah, sekarang titik pentingnya itu tersebar, jadi bisa dibayangkan. Analogi dari ini adalah pada saat Amerika mendapatkan surprise attack di Pearl Harbor tahun 41 dan surprise attack di New York ya waktu 9/11. Pada waktu Pearl Harbor tahun 41 itu 3-4 tahun selesai. Tapi pada 2001 pada 9/11 itu 20 tahun tidak selesai, dan itu memakan banyak sumber daya dan sumber dana. Dan ini beratnya tantangan yang dihadapi Israel sekarang ini. Oke, itu soal kekuatan militer dari Houthi Yaman. Saya mau menuju ke Mbak Jen, tapi apa sih Mbak sebetulnya yang mendasari kenapa kemudian Houthi Yaman bersikeras berani untuk melawan Israel dan Amerika Serikat? Karena ini kan memancing reaksi juga dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu dari Israel. Ya, betul. Kalau menurut saya peristiwa ini adalah rentetan dari peristiwa sebelumnya. Artinya
tidak kaget juga kenapa kemudian Houthi akhirnya bertindak sejauh ini dengan rudal balistik yang canggih. Dan yang kedua adalah Israel akhirnya kebobolan dan diakui bahwa ternyata tidak bisa menangkis serangan rudal tersebut. Houthi tidak sepopuler Hamas ya dalam hal ini, dalam konteks kelompok bersenjata, tapi kemudian mau untuk mengcounter Israel ya. Dan kalau dari secara geopolitik, geostrategis memang agak jauh, saya setuju. Harus melewati Arab Saudi terlebih dahulu, baru kemudian negara Yemen. Kemudian Yemen sendiri memiliki masalah internal, tapi kemudian dengan PD menyerang Israel seperti itu ya. Dan saya melihatnya ada beberapa faktor di sini. Yang paling kuat adalah atau menjadi akar masalah ya, adanya nation building Israel sendiri yang tidak didukung oleh negara-negara Timur Tengah pada umumnya. Mayoritas yang mendukung kan selama ini Amerika. Dan efek daripada kehadiran Houthi tentu saja ya ingin supaya Israel tidak kemudian merasa superpower di Timur Tengah. Seperti itu saya melihatnya. Oke, tapi efek untuk Yaman sendiri dengan adanya reaksi menyerang Israel ini apa, Mbak? Efeknya tentu dari Perdana Menteri Israel Netanyahu mengatakan akan ada serangan balasan seperti itu ya. Nanti efeknya tidak hanya merugikan Yemen sendiri, artinya ada kerugian ekonomi juga infrastruktur dan menyerang juga warga sipilnya. Itu yang ditakutkan juga. Efeknya justru ke sipilnya, tidak hanya Houthi kan gitu ya. Lebih ke Yemen, apalagi Yemen sekarang ada Yemen Utara, Yemen Selatan walaupun sudah unifikasi, tapi tetap belum bersatu secara penuh. Secara nation building Yemen masih belum utuh gitu. Oke, saya menuju ke Pak Cepi lagi. Pak Cepi, kok tadi kan Pak Cepi menyampaikan ada rudal balistik itu merupakan kemampuan militer yang dimiliki oleh Houthi Yaman ya Pak ya. Tapi bagaimana dengan kemampuan militer dari Israel dan juga Amerika Serikat? Karena kalau kita melihat tadi Mbak Jen juga mengatakan ini adalah rangkaian. Karena pasca Houthi Yaman ini kemudian mengklaim ya menyerang Israel, beberapa jam setelahnya Amerika Serikat juga melakukan penyerangan ke wilayah Yaman. Ya tentu saja serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel dan bantuan Amerika Serikat itu pasti terukur ya, pasti mereka tidak akan menghantam secara total karena itu dalam perang konflik yang berkepanjangan seperti ini maka strategi itu perhitungannya jauh ke depan ya, tidak frontal ya, tidak simultan. Mengapa? Karena tadi saya sudah sampaikan beberapa serangan-serangan yang menyerang Israel itu dari banyak arah ya tersebar dan kekuatannya pun sulit untuk diketahui ya, diketahui sepanjang yang bisa diselidiki tetapi tidak bisa dipastikan sehingga serangan-serangan itu pun harus dilihat seefisien mungkin karena untuk membuat atau melaksanakan sebuah operasi udara itu biayanya sangat mahal jadi harus dengan perhitungan yang tepat, yang efisien. Oke, baik. Kalau kita melihat tapi Pak Cepi dengan adanya kekuatan militer untuk Israel dan juga Amerika Serikat ini seperti apa nanti kita akan bahas lebih lengkap tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.